Jadi tentang judulnya itu agak mungkin kontroversi ya. Judulnya adalah Wanita Titisan Iblis. Dari judulnya pun sudah ini ya, wanita titisan iblis. Nanti saya mungkin akan dibantu oleh asisten saya AI ya, mencari dari pertama penciptaan wanita gitu ya, dari iblis, pembangkangan iblis gitu ya. Karena yang saya curigai gitu ya, dari sifat ego gitu ya, wanita itu seperti ya sifat iblis gitu ya. Makanya datanglah pria yang akan menjadikan suami ya, membimbing, mendidik wanita supaya lurus gitu, supaya bisa masuk surga. Karena sejatinya ya memang dari dalil-dalilnya gitu ya, tugas suami itu adalah mendidik, meluruskan. Wanita itu bengkok, harus diluruskan kan, dari hadis. Nah, kenapa saya dasari ya, mulai dari ini kisi-kisi saja ya, nanti akan saya tulis dari mulai penciptaan Adam. Ketika penciptaan Nabi Adam, iblis itu tidak mau tunduk kan, takabur ya, ingkar, kafir, kufur ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, dari sana iblis itu ya, bukannya bertobat, tapi dia meminta, memohon kepada Allah untuk bisa menggoda manusia, terutama Adam, sampai hari kiamat. Nah, di sini saya beranggapan ya, mencurigai ya, iblis itu menjelma menjadi, atau sifatnya disisipkan, atau ya menjadi Siti Hawa gitu ya, menjadi Hawa. Karena gitu kan, kalau manusia itu kan hubungannya adalah gen, kuman ya. Pada Hawa, iblis itu ya menjelma gitu. Katakannya saya wanita titisan iblis itu, judulnya itu karena saya beranggapan Allah itu mengabulkan permintaan iblis itu dengan diciptakannya Hawa untuk pasangan Adam gitu ya. Karena ketika penolakan iblis sujud kepada Adam itu ketika Adam pertama kali diciptakan ya. Hawa ini belum ada nih. Hawa belum ada. Gitu. Jadi bisa jadi gitu. Wallahu alam, tetap kita sandarkan itu wallahu alam. Karena ini tulisan ini ya datang dari kecurigaan saya gitu. Perspektif saya. Nah, mulailah gitu kan. Dosa Adam memakan buah holdi. Iblis di sana di Al-Qur'an kan redaksinya itu menggoda Adam dan Hawa. Nah, bisa jadi ya Hawa itu emang udah ada iblisnya gitu kan. Menggoda kepada Adam. Ya, kita sadari sering kadang kita sebagai suami itu suka takut nurut sama istri kalau minta sesuatu. Bisa bayangkan gitu ya, bagaimana sebagai di rumah tangga gitu, ketika istri baud gitu ya, cemberut, tidak bisa nolak suami itu ya. Nah, itu bisa jadi ya godaan.
iblis itu kan itu ya, makanya diusirlah dua-duanya. Nah, kemudian saya beranggapan juga ya, kenapa Allah mengabulkan ya, Allah itu sepertinya ingin ya supaya iblis bertobat, supaya dijadikannya sosok wanita, dimasukkannya ke Hawa itu supaya diluruskan oleh suami. Jadi yang bisa meluruskan gitu ya, yang bisa menundukkan iblis yang ada pada wanita itu adalah dari didikan suami ya. Makanya tugas suami itu berat sekali. Nah, kenapa juga saya beranggapan seperti itu ya. Tapi kan sama jelas, laki-laki juga ada ego. Iya, karena ada gen Hawa ya. Kemudian ada kejadian apa? Qabil Habil gitu ya. Nah, itu kan godaan iblis yang selanjutnya ada pada manusia gitu. Dan dalam kasus Habil itu ada satu wanita yang diperebutkan. Saya tidak tahu itu bagaimana ceritanya ya. Ya. Mungkinkah si wanita saudaranya yang anak Adam, Nabi Adam yang wanitanya itu mungkin saja menggoda ke anaknya yang satu lagi, sehingga dua-duanya suka. Bisa jadi ya, karena wanita itu yang mendatangkan fitnah gitu ya. Dasar saya kenapa beranggapan bahwa iblis merasuki wanita gitu ya. Kemudian setelah Nabi Adam punya anak dari Siti Hawa ya, maka gen iblis ya, sifat iblis itu menular, terturunlah kepada pria juga, tapi lebih dominan di wanita tetap ya. Seperti itu. Nah, jadi Allah kemudian juga ya banyak disandarkan ya, suami itu adalah yang harus ditaati setelah Allah gitu ya. Makanya wanita itu tugasnya untuk taat kepada suami. Tapi dalam hal sekarang ini juga bisa terlihat kalau wanita sudah dimanja atau bagaimana, sulit sekali ya, tanpa keimanan kepada Allah sulit sekali untuk taat kepada suami. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan wanita itu adalah suami, yang bisa membuat, yang bisa menundukkan sifat iblis dalam wanita itu adalah dengan taat kepada suami. Taat kepada suami itu sama dengan taat kepada Allah, tapi dalam hal yang positif ya. Ini cakupannya dalam tanda kutip hal-hal yang positif, yang tidak bertentangan dengan syariat. Begitu. Itu saya ingin bahas, ingin cari lagi hadis-hadis yang membahas itu, tugas-tugas wanita. Ya, apa yang menyebabkan wanita masuk neraka? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan seperti itu. Kebanyakan orang miskin dan wanita ya. Orang kaya, nah, gitu ya. Kebanyakan di neraka itu wanita, dan kebanyakan yang di surga itu adalah yang miskin. Dalam riwayat itu, dalam hadis itu kalau nggak salah. Nanti saya mau
menggali ya, menggali dijadikan sebuah tulisan nanti ya. Jadi para wanita jangan dulu negatif, karena ini juga nanti yang supaya bisa menjadi apa ya, sadar posisi wanita, paham bagaimana bisa meraih surga gitu ya. Begitu. Jadi ketika disadari dulu kekurangan yang ada dalam diri gitu ya, kita bisa berubah. Kemudian nanti akan dihubungkan lagi dengan kenapa wanita sulit berpoligami, dan kadang wanita itu kadang lebih takut kepada suami gitu ya daripada Allah. Kadang wanita itu bisa melanggar gitu ya, berbuat dosa banyaklah. Mudah-mudahan ada waktunya, bukan ingin mendeskripsikan gender atau apa, tapi untuk bisa supaya tujuannya ya memahami dari wanita itu, karena wanita itu sangat sangat misterius lah, sangat misterius. Wanita itu sangat misterius. Dari segi kepribadian, sekali lagi ya, karena wanita juga sering jadi fitnah. Ya mungkin saja saya beranggapan seperti itu. Tadi sudah jelaskan akarnya ya. Mungkin saja Allah menitiskan atau ya memasukkan iblis ke dalam diri wanita untuk menjadi penggoda manusia. Wanita itu selalu merasa lebih lemah, tapi nyatanya powernya lebih kuat gitu. Lebih lemah, harus diprioritaskan, harus dibela dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain dia bisa mengendalikan laki-laki gitu. Bisa jadi penghancur laki-laki. Gitu ya. Nah makanya harus dipahami wanita itu supaya menjadi teman laki-laki yang bisa membawa ke surga juga gitu. Dua-duanya ke surga, intinya bisa bertakwa kepada Allah dua-duanya gitu ya. Makanya saya ingin membongkar dulu, membahas dulu, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung ya. Karena sekali lagi ini perspektif saya ya, anggapan saya ketika melihat tanda-tanda gitu ya dari syariat. Bukan sebuah kebenaran, sebuah hukum dan lain sebagainya. Bisa saja cocokologi, makanya nanti hasilnya itu bisa jadi tulisan atau fiksi gitu ya. Tidak apa-apa, saya itu tidak peduli. Saya ingin menuangkan saja apa yang saya anggap gitu, yang saya pahami. Gitu, guys. Ya terus saya tuh sudah mau sampai, sudah Ciorai. Nah Ciarog datang. Aduh lapar bos, MBG-nya bos, MBG-nya dong bos. La ilaha illallah
illallah Muhammadar Rasulullah tiada Tuhan selain Allah. MBG-nya dong bos. Oke, itu saja bos. Sepertinya sudah mati ya. Oh, acan. Alhamdulillah masih ada baterainya ya. Oke, ditutup saja sebelum mati. Itu selingan dari saya tentang wanita tadi. Oh, Akbar. Terima kasih sudah mau mantengin. Ya. Sampai selesai saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.